Ini adalah kisah tentang seorang kakek ojek online, suatu hari sedang mengantarkan pesanan. Tiba-tiba di jalan raya yang sepi mobil, patroli polisi mengejar. Polisi yang keluar dari mobil langsung menghajarnya tanpa sebab. Beruntung, ada yang merekam kejadian. Namun polisi itu langsung merebut ponselnya. Kesalahan apa yang kakek tua ini perbuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan, serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dinginnya angin malam menembus jaket tipis kakek Ramli, menusuk hingga ke tulang. Jarum pada speedometer motor bebeknya menunjuk angka pelan, seolah enggan melanjutkan perjalanan. Ia melintasi jalan tol yang membentang sepi, hanya diterangi oleh lampu-lampu penerangan jalan yang berbaris rapi. Pukul 12 malam lewat, dan kakek Ramli masih harus mengantar satu pesanan terakhir. Paket dokumen penting yang harus sampai di sebuah kantor pusat di pinggir kota. Usianya sudah menginjak 65 tahun, tetapi semangatnya tak pernah padam. Ia bekerja sebagai pengemudi ojek online, demi bisa terus menghidupi dirinya sendiri, tanpa harus merepotkan anak-anaknya. Setiap tarikan gas motornya adalah bukti dari kegigihan seorang ayah. Di kegelapan yang pekat, hanya suara mesin motor yang setia menemani. Kakek Ramli mencoba mengusir rasa kantuk dengan sesekali menepuk pipinya sendiri. Pikirannya melayang pada Kyuku Kania yang besok akan datang berkunjung. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Ia membayangkan betapa bahagianya mereka saat melihatnya membawa oleh-oleh hasil dari keringatnya malam ini. Namun, ketenangan itu seketika sirna. Dari kaca spion, sebuah cahaya terang benderang mendadak muncul, menyilaukan matanya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari itu adalah mobil patroli polisi, dengan lampu rotator berwarna merah dan biru berkedip-kedip, serta suara sirina yang memekakkan telinga. Sirina itu seolah menjadi alarm bahaya yang menyayat malam. Ada apa ini? Batin kakek Ramli. Ia merasa bingung, tidak ingat pernah melakukan kesalahan. Ia sudah memastikan semua surat-suratnya lengkap, dan ia tidak melanggar batas kecepatan. Tepi, sebuah suara dari pengeras suara mobil itu terdengar, menggema keras. Refleks kakek Ramli menarik tuas rem dan menepi di bahu jalan. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia mematikan mesin motornya dan menunggu dengan cemas. Jarak antara ia dan mobil patroli itu semakin dekat. Dua sosok pria kekar, berseragam polisi lengkap, keluar dari mobil. Langkah kaki mereka terdengar berat dan tergesa-gesa. Kakek Ramli berusaha menenangkan diri. Ia berharap bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini dengan baik-baik. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya kakek Ramli dengan nada sopan, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya. Namun, yang ia dapatkan bukanlah jawaban, melainkan tatapan tajam dan penuh amarah. Kedua pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Satu dari mereka, yang bertubuh lebih besar, langsung mendekat, dan tanpa peringatan, menarik kerah jaket kakek Ramli. Kakek Ramli terhuyung, nyaris terjatuh dari motor. Ia hanya bisa menatap pria itu dengan tatapan memohon, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Lepaskan, saya Pak, ada apa ini? Serunya, suaranya terdengar panik. Bukannya melepaskan, pria itu justru melayangkan bogem mentah ke wajah kakek Ramli. Dunia seolah berputar. Kakek Ramli tersungkur ke aspal yang dingin. Rasa sakit menjalar di rahangnya, dan darah segar mulai merembes dari sudut bibirnya. Ia merasa tidak berdaya. Pria yang satunya ikut melayangkan tendangan ke perutnya. Kakek Ramli meringis kesakitan. Ia hanya bisa memeluk tubuhnya, mencoba melindungi diri dari serangan membabi buta yang tidak ia mengerti. Ampun Pak, saya tidak salah apa-apa, rintihnya. Tetapi kedua pria itu tidak peduli. Mereka terus menghajarnya, seolah melampiaskan kemarahan yang tidak pada tempatnya. Di bawah terang lampu jalan, kakek Ramli tergeletak tak berdaya. Sebuah tontonan tragis yang disaksikan oleh malam yang sunyi. Ia memejamkan mata, membiarkan kegelapan menelan kesadarannya, seolah berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, rasa sakit yang nyata membuatnya sadar bahwa malam itu, ia baru saja memasuki mimpi terburuk dalam hidupnya. Di dalam mobil taksi online-nya, Bimo mengerem mendadak. Matanya terbelalak melihat pemandangan di depannya. Seorang pria tua yang tergeletak di aspal, tak berdaya, dihajar oleh dua orang berseragam polisi. Sirina mobil patroli itu masih menyala, menambah kengerian suasana. Insting pertama Bimo, seperti kebanyakan orang,
adalah rasa takut. Ia ingin memutar mobil dan pergi, menjauh dari masalah yang bukan urusannya. Namun, sesuatu dalam hatinya menolak. Ia melihat ke mata pria tua itu, yang memancarkan rasa bingung dan putus asa. Ia tak bisa berpaling. Dengan tangan gemetar, Bimo meraih ponselnya. Hatinya bergejolak antara ketakutan dan dorongan untuk melakukan sesuatu. Ia tahu, di era serba digital ini satu-satunya cara untuk melawan ketidakadilan adalah dengan merekam. Dengan tangan yang masih bergetar, ia mengarahkan kamera ponselnya ke arah kejadian. Ia menyembunyikan ponselnya di balik setir, hanya menyisakan lensa kamera yang mengintip dari celah kecil. Jantungnya berdegup kencang, nyaris meledak. "Jenggen, I saw it, camper," teriak salah satu oknum polisi yang bertubuh lebih besar sambil menendang kakek Ramli. Bimo menahan napas. Ia menekan tombol rekam, dan video itu mulai merekam detik-detik mengerikan. Ia merekam adegan kekerasan itu dari sudut yang cukup jelas, dengan harapan bisa menjadi bukti. Namun, tampaknya salah satu dari oknum tersebut memiliki mata yang sangat tajam. Ia melihat pantulan cahaya dari ponsel Bimo yang tersembunyi. Langkahnya terhenti, tatapannya beralih ke mobil Bimo. "Hei, kau sedang merekam!" bentaknya. Langkahnya dipercepat ke arah mobil Bimo. Bimo panik. Ia segera menghentikan rekaman dan mencoba menyimpan ponselnya ke dalam saku jaket. Pria itu sudah berada di depan mobil Bimo, mengetuk kaca jendela dengan keras. Bimo, dengan sekuat tenaga, menginjak pedal gas. Ia tak punya pilihan selain kabur. Namun, pria itu berhasil membuka pintu mobil Bimo dan mencoba merebut ponselnya. "Kamu tahu siapa kami?" teriak pria itu. Suaranya dipenuhi amarah. "Jangan ikut campur." Bimo berhasil mengunci pintu dan tancap gas, meninggalkan pria itu yang mengumpat. Dengan napas turenggengga, ia menepi di tikungan berikutnya. Jauh dari tempat kejadian, tangannya masih gemetar. Tetapi ia merasa lega, ia telah merekam semuanya. Pria tua itu, kakek Ramli, ia tak bisa melupakan tatapan memohonnya. Ia memutuskan, video ini harus dilihat oleh banyak orang. Tanpa pikir panjang, Bimo mengunggah video tersebut ke media sosial. Ia menuliskannya dengan emosi yang meledak-ledak. "Tolong viralkan, seorang kakek driver online dihajar oknum polisi di jalan tol. Tidak ada alasan, tidak ada peringatan. Kenapa polisi bisa sekejam ini?" Reaksi publik datang secepat kilat. Ribuan, kemudian jutaan orang membagikan video itu. Komentar-komentar pedas membanjiri unggahannya. Kemarahan publik meledak. #keadilan untuk Kak Ramli dan oknum polisi kejam menjadi trending topik. Masyarakat merasa muak dan marah dengan penyalahgunaan kekuasaan. Di tengah kehebohan media sosial, kakek Ramli terbaring tak berdaya di unit gawat darurat sebuah rumah sakit. Ia mengalami luka memar di wajah, perut, dan beberapa tulang rusuknya. Terasa sangat sakit. Ia masih bertanya-tanya, apa kesalahannya? Ia tidak bahwa video yang merekam penderitaannya telah menjadi senjata paling ampuh untuk melawan ketidakadilan, dan bahwa dari lensa kecil ponsel Bimo, sebuah perlawanan besar baru saja dimulai. Kamar rumah sakit itu sunyi. Hanya suara monitor detak jantung yang berbunyi teratur menemani kesendirian kakek Ramli. Wajahnya yang tua kini dipenuhi memar dan perban. Baju rumah sakit yang ia kenakan terasa dingin, jauh dari hangatnya jaket. Ojek online yang biasa melindunginya dari terpaan angin malam. Ia berbaring telentang, menatap lenggit-lenggit kamar yang putih dan kosong. Pikirannya kosong, namun hatinya dipenuhi oleh kabut kebingungan yang pekat. Ada apa sebenarnya? "Salah, apa saya?" gumamnya. Suaranya serak dan pelan. Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalanya, tanpa menemukan jawaban. Ia bukan penjahat, bukan juga orang yang suka mencari masalah. Ia hanya seorang kakek yang berusaha mencari rezeki halal. Namun, perlakuan yang ia terima malam itu terasa begitu brutal dan tidak manusiawi. Ia merasa diperlakukan layaknya sampah, tanpa harga diri, tanpa alasan yang jelas. Rasa sakit di tubuhnya tak sebanding dengan sakit yang ia rasakan di hatinya. Harga dirinya terkoyak, semangatnya hancur berantakan di sampingnya. Sang putri, Ratna, duduk termenung, menggenggam erat tangan keriput ayahnya. Wajahnya sembab, matanya bengkak karena terus-menerus menangis. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ayahnya, yang selalu ia kenal sebagai sosok yang kuat dan tangguh, kini terbaring lemah. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ratna hanya bisa menatap layar televisi yang kebetulan menyala di sudut ruangan. Di sana, seorang pembawa berita mengabarkan,
Kasus yang menimpa kakek Ramli. Pihak kepolisian mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka akan menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh oknum yang diduga sebagai anggota kepolisian. Kasus ini menjadi viral setelah sebuah video yang merekam kejadian tersebut beredar luas di media sosial. Kakek Ramli mendengarkan berita itu. Namun, bukannya merasa tenang, hatinya justru semakin tertekan. Kata-kata pelanggaran prosedur terdengar seperti meremehkan penderitaannya. Baginya, itu bukan sekadar pelanggaran, itu adalah kejahatan. Ia berharap ada pengakuan yang jujur, alasan yang masuk akal, mengapa ia harus menderita seperti ini. Namun, ia hanya mendapatkan janji-janji kosong dan pernyataan resmi yang tak menyentuh inti masalah. Depresi mulai merayap, menggerogoti jiwanya. Ia merasa malu. Ia merasa tidak berguna. Ia merasa hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Ia tidak berani memikirkan untuk kembali menjadi pengemudi ojek online. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah-wajah penuh amarah dari kedua oknum itu muncul, disertai dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Ia tidak bisa melupakan teriakan mereka. "Kamu tahu siapa kami? Jangan ikut campur." Kalimat itu, yang diucapkan dengan penuh ancaman, terus terenjang-jang di telinganya. Siapa mereka? Dan mengapa mereka begitu berani? Kakek Ramli, yang selalu hidup sederhana dan damai, kini terperangkap dalam sebuah pusaran kekerasan dan kebingungan. Ia terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang tiba-tiba menjadi korban. Namun, di balik penderitaannya, ia tidak tahu bahwa kisahnya baru saja dimulai, dan bahwa di suatu tempat, sebuah lensa kecil telah merekam benang merah yang akan mengungkap semua kebenaran. Bimo, sang pengemudi taksi online, tidak bisa tenang. Video yang ia rekam dan viralkan memang telah memicu amarah publik. Tetapi ia merasa ada sesuatu yang janggal. Ia berulang kali memutar ulang video itu, melihat setiap detik dengan saksama. Insiden itu terjadi begitu cepat, tetapi ada satu detail kecil yang terus mengganjal pikirannya. Tepat sebelum mobilnya tancap gas meninggalkan lokasi, ia sempat melihat kilasan sebuah mobil mewah berwarna gelap. Mobil itu tidak terlihat dengan jelas, tetapi Bimo yakin mobil itu ada di belakang motor kakek Ramli. Sebelum akhirnya tertutup oleh mobil patroli palsu itu, awalnya ia mengira itu hanya kebetulan, atau mungkin halusinasi akibat ketegangan. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin kuat keyakinannya bahwa mobil itu adalah bagian dari teka-teki ini. Ia memikirkan kembali teriakan sang oknum polisi palsu, "Kamu tahu siapa kami? Jangan ikut campur." Kalimat itu tidak hanya terdengar seperti ancaman, tetapi juga seperti peringatan. Peringatan agar Bimo tidak mencampuri urusan yang lebih besar. Bimo merasa ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar mengunggah video. Ia tahu, polisi mungkin akan menyelidiki, tetapi ia khawatir penyelidikan itu akan menemui jalan buntu, atau bahkan diredam. Ia perlu seseorang yang bisa ia percaya. Seseorang yang punya kekuatan untuk menggali lebih dalam. Malam itu, Bimo teringat pada seorang jurnalis investigasi senior yang pernah ia kenal saat mengantar ke kantor media. Nama jurnalis itu Rahmat, seorang pria parubaya yang terkenal gigih dan tidak takut mengungkap kebenaran, bahkan jika itu berbahaya. Dengan sedikit keberanian, Bimo mencari kontak Rahmat dan mengirimkan pesan singkat. Ia tidak tahu apakah Rahmat akan membalas, tetapi ia harus mencobanya. Beberapa jam kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah balasan dari Rahmat. "Datang ke kantorku sekarang. Bawa video aslinya." Bimo segera bergegas. Di kantor Rahmat yang berantakan, dengan tumpukan berkas dan buku, Bimo menceritakan semua yang ia lihat, termasuk detail tentang mobil mewah yang misterius itu. Rahmat mendengarkan dengan saksama, sesekali menangguk. Setelah Bimo selesai bercerita, Rahmat memutar video itu berulang-gelung, memperlambatnya di bagian-bagian krusial. Matanya menyipit, fokus pada setiap detail, sekecil apapun itu. "Ini bukan kebetulan," kata Rahmat akhirnya, menunjuk ke layar. "Ada sesuatu yang disembunyikan di balik insiden ini. Penyerangan itu terlalu terorganisasi, terlalu rapi, untuk sekadar pelanggaran prosedur." Rahmat mengamati video itu lebih dekat. Ia fokus pada cara kedua oknum itu bergerak, pada bagaimana mereka mengabaikan kakek Ramli setelah menjatuhkannya, dan pada bagaimana mereka seolah tergesa-gesa. Mereka tidak mengambil dompet atau barang-barang berharga milik kakek Ramli. Tujuan mereka murni untuk menyakiti dan mengintimidasi. "Mereka bukan polisi sungguhan," gumam Rahmat.
lebih kepada dirinya sendiri. Dan korban mereka bukan kakek Ramli. Bimo terdiam, mencerna perkataan Rahmat. Ia merasa merinding. Jadi, jika kakek Ramli bukan targetnya, lalu siapa? Dan mengapa ia harus menjadi korban? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi benak Bimo. Dan ia tahu, ia baru saja menyerahkan video amatirnya pada orang yang tepat dari petunjuk kecil yang ia lihat. Sebuah penyelidikan besar baru saja dimulai. Penyelidikan yang akan menyingkap kebenaran yang jauh lebih gelap dari apa yang dibayangkan publik. Berkat desakan publik yang terus-menerus dan liputan media yang tiada henti, tim kepolisian asli akhirnya bergerak cepat. Mereka melancarkan perburuan beser-beseren untuk menangkap kedua oknum yang terekam dalam video. Tekanan untuk membersihkan nama institusi mereka sangat besar. Setelah melalui penyelidikan intensif, mereka berhasil mengidentifikasi dan menangkap dua pria tersebut di sebuah rumah persembunyian di pinggir kota. Keduanya, yang kini tak lagi mengenakan seragam polisi, digiring ke kantor polisi dengan tangan terborgol. Di ruang interogasi yang dingin dan remang-remang, kedua pria itu duduk dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka adalah Rudi dan Johan, nama yang akhirnya terungkap ke publik. Awalnya, mereka bungkam 1000 bahasa. Setiap pertanyaan dari penyidik dijawab dengan gelengan kepala atau tatapan kosong. Mereka seolah telah dilatih untuk menahan diri, tidak mengungkapkan satupun informasi. Keduanya bersikeras bahwa mereka adalah polisi sungguhan yang sedang menjalankan tugas rahasia. Sebuah klaim yang dengan mudah dipatahkan oleh tim investigasi yang sudah memeriksa data keanggotaan. Penyidik, seorang pria paruh baya yang berpengalaman bernama Kompol Haris, tidak menyerah. Ia tahu ada yang lebih besar di balik kasus pemukulan kakek Ramli. Ia terus menekan, memutar ulang video, dan menunjukkan foto-foto kakek Ramli yang terbaring lemah di rumah sakit. Kalian menghajar seorang kakek yang tidak bersalah. Demi apa? Demi sip, tanya Kompol Haris dengan suara pelan namun menusuk. Tiba-tiba, Rudi, yang selama ini terlihat lebih kalem, menghela napas panjang. Ekspresi di wajahnya berubah. Ia menatap Kompol Haris dengan tatapan lelah, seolah beban yang dipikulnya terlalu berat. Kami bukan polisi, ucapnya pelan. Suaranya terdengar serak. Kami hanya suruhan. Johan melirik Rudi dengan tatapan marah dan mengisyaratkan agar ia diam, tetapi sudah terlambat. Rudi terus berbicara. Kami diperintahkan untuk menghentikan mobil. Tugas kami hanya mengalihkan perhatian. Kompol Haris mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya berbinar. Mengalihkan perhatian dari apa? Desaknya. Rudi menundukkan kepala, enggan menjawab. Namun, Kompol Haris sudah memiliki titik terang. Rudi dengan pertanyaan lain. Siapa target aslinya? Katakan siapa yang kalian incar malam itu? Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Namun, kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Penuh ketegangan. Rudi memejamkan mata, seolah sedang menimbang-nimbang antara kesetiaan pada sindikatnya atau kejujuran. Seorang politikus, bisik Rudi. Namanya Pak Hadi. Kami diperintahkan untuk menculiknya. Kalimat itu bagai kilat yang menyambar di tengah kegelapan. Kompol Haris tertegun. Ia segera memanggil timnya dan meminta mereka untuk mencari informasi tentang politikus bernama Hadi. Petunjuk yang diberikan Rudi sangat minim, tetapi cukup untuk memulai penyelidikan baru. Pemukulan kakek Ramli bukanlah kesalahan, melainkan bagian dari skenario yang lebih besar. Sebuah sandiwara pengalihan perhatian. Identitas asli kakek Ramli tidak relevan bagi mereka. Ia hanya bidak yang dikorbankan untuk menutupi kejahatan yang lebih serius. Di kantornya yang berantakan, Rahmat, sang jurnalis investigasi, merasa ada gelombang kejut yang merambat melalui dirinya. Ia baru saja mendapatkan informasi dari sumbernya di kepolisian informasi yang berasal dari pengakuan salah satu oknum polisi palsu. Nama Hadi terus berputar di benaknya. Rahmat segera memacu kerja otaknya, menghubungkan setiap potongan teka-teki yang telah ia kumpulkan. Video dari Bimo, pengakuan kakek Ramli tentang mobil-mobil yang melintas, dan kini nama seorang politikus. Rahmat membuka arsip digitalnya. Ia mencari nama Hadi dan menemukan banyak sekali berita terkait politikus tersebut. Pak Hadi, seorang anggota dewan, belakangan ini tersandung kasus korupsi besar-besaran yang melibatkan dana proyek pembangunan infrastruktur. Media massa telah gencar memberitakannya, dan KPK tengah dalam proses penyelidikan. Rahmat menemukan berita terbaru yang menyebutkan bahwa Pak Hadi diduga akan melarikan diri ke luar negeri dalam waktu dekat, dan ia terakhir terlihat sedang melakukan perjalanan di luar kota, sendirian, menggunakan layanan taksi online.
Jantung Rahmat berdegup. Semua potongan teka-teki itu kini menyatu membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Ia kembali ke video Bimo, memutarnya berulang kali. Kali ini, ia melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. Dua pria yang menghajar kakek Ramli tidak terlihat, seperti sedang menjalankan hukuman. Gerakan mereka terlalu tergesa-gesa, terkesan seperti sandiwara yang dirancang untuk menarik perhatian. Mereka tidak mengambil barang berharga kakek Ramli. Tujuan mereka murni menciptakan kekacauan, mengalihkan fokus dari apa yang sebenarnya terjadi. Bimo benar, gumam Rahmat pada dirinya sendiri. Matanya terpaku pada layar. Ada mobil lain di sana. Ia menganalisis kembali video itu dan menyimpulkan sesuatu yang mengejutkan. Aksi pemukulan kakek Ramli di jalan tol yang sepi itu bukanlah sebuah tindakan sewenang-wenang. Itu adalah sandiwara yang dirancang dengan sempurna. Mereka sengaja menciptakan insiden yang menarik perhatian publik kasus kekerasan terhadap kakek tua yang tak bersalah sehingga semua mata, termasuk mata media dan polisi yang sesungguhnya, akan teralihkan. Dengan begitu, mereka memiliki waktu dan kesempatan untuk menjalankan misi asli mereka, menculik Pak Hadi. Sang politikus korup, Rahmat merasakan gejolak emosi yang kuat. Ia marah, bukan hanya karena kekejaman yang menimpa kakek Ramli, tetapi juga karena betapa liciknya sindikat kejahatan ini. Mereka mengorbankan nyawa dan martabat seorang kakek tua demi menutupi jejak mereka. Di titik ini, Rahmat menyadari bahwa ia tidak lagi hanya meliput kasus kekerasan, melainkan ia sedang berada di tengah-tengah kasus kejahatan terorganisir yang jauh lebih besar. Dengan tangan gemetar, Rahmat mulai mengetik laporannya. Ia menulis dengan cepat, menghubungkan semua bukti. Video Bimo, pengakuan Rudi, dan latar belakang kasus korupsi. Pak Hadi, laporan ini bukan sekadar berita. Ini adalah sebuah bom waktu yang siap meledak. Menyingkap identitas ganda oknum polisi, palsu, dan mengungkap kebenaran di balik penderitaan kakek Ramli. Titik balik ini adalah awal dari segalanya. Laporan investigasi Rahmat yang didukung oleh video Bimo dan petunjuk dari oknum polisi palsu menjadi sebuah dokumen yang tak terbantahkan. Dengan segera, laporan itu sampai ke meja Kompol Haris yang kini memimpin sebuah tim khusus. Kepolisian tak lagi bisa berdiam diri. Nama institusi mereka tercoreng, bukan hanya karena tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga karena ada sindikat kejahatan yang begitu berani menyamar sebagai mereka. Ini bukan sekadar kasus pemukulan, ujar Kompol Haris dalam sebuah rapat darurat. Wajahnya tegang, namun matanya memancarkan tekad yang kuat. Ini adalah kasus kejahatan terorganisir yang memanfaatkan nama kita. Kita harus bergerak cepat. Kita tidak hanya mencari keadilan untuk kakek Ramli, tetapi juga membersihkan nama baik kepolisian. Kita akan buktikan bahwa oknum-oknum itu bukan dari kita. Kompol Haris langsung membentuk tim khusus yang terdiri dari para penyidik terbaik. Misi mereka jelas. Pertama, mengungkap sindikat kejahatan tersebut. Kedua, menyelamatkan politikus korup, Pak Hadi, yang kini menjadi target penculikan. Dan ketiga, membuktikan bahwa kakek Ramli adalah korban dari sebuah skenario pengalihan perhatian yang licik untuk mencapai tujuan ini. Kompol Haris mengambil langkah yang tak biasa. Ia menghubungi Rahmat sang jurnalis, dan juga Bimo, sang perekam video. Pertemuan rahasia itu diadakan di sebuah ruangan yang aman. Awalnya, Bimo merasa canggung berhadapan dengan polisi, tetapi Kompol Haris meyakinkan mereka bahwa mereka adalah tim. Kami membutuhkan kalian, kata Kompol Haris. Kalian saksi kunci dan punya potongan informasi yang tidak kami miliki. Dengan bekerja sama, kita bisa mengungkap ini semua. Bimo pun menyerahkan video asli dan semua informasi yang ia miliki. Rahmat, dengan pengalamannya, memaparkan analisisnya tentang motif dan modus operandi sindikat. Kolaborasi antara polisi, jurnalis, dan saksi mata ini menjadi sebuah kekuatan yang tak terduga. Mereka menyatukan setiap petunjuk, plat nomor mobil, ciri-ciri pelaku, dan rute perjalanan Pak Hadi sebelum ia menghilang. Tim khusus mulai melacak keberadaan Pak Hadi, yang kini menjadi saksi kunci yang tak ternilai harganya. Mereka tahu, jika Pak Hadi berhasil diselamatkan, ia bisa memberikan kesaksian yang akan membongkar seluruh jaringan sindikat dan orang-orang di baliknya. Kakek Ramli, yang tadinya hanya seorang korban, kini menjadi pemicu dari sebuah operasi. Besser, penyelidikan ini bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi tentang menegakkan keadilan dan membuktikan bahwa kejahatan, serumit apapun skenarionya, pasti akan terbongkar. Selama ini,
kakek Ramli merasa tak berdaya. Ia hanyalah korban yang terkapar di ranjang rumah sakit, menyaksikan kisahnya menjadi viral dari jauh. Depresi yang menggerogoti jiwanya belum sepenuhnya hilang. Namun, suatu sore, suasana di kamarnya berubah. Pintu terbuka, dan Kompol Haris bersama beberapa anggota tim khusus masuk. Wajah mereka serius, tetapi tatapan mereka ramah. "Selamat sore, kakek Ramli," sapa Kompol Haris dengan nada hormat. "Kami datang bukan untuk membuat kakek takut, tapi untuk meminta bantuan." Kakek Ramli, yang awalnya terkejut, merasa sedikit cemas. Ia tidak tahu bantuan apa yang bisa ia berikan dalam kondisinya yang lemah. Kompol Haris kemudian menjelaskan dengan hati-hati bahwa pemukulan yang ia alami bukanlah kesalahan, melainkan bagian dari skenario yang lebih besar. "Oknum yang memukul kakek bukan polisi sungguhan," jelas Kompol Haris. "Mereka menyamar untuk mengalihkan perhatian dari penculikan target asli mereka. Kakek adalah korban pengalihan." Kalimat itu bagai tamparan keras bagi kakek Ramli. Ia merasa bodoh, merasa dirinya hanya pion dalam permainan orang lain. Rasa malu dan marah bercampur aduk. Tapi Kompol Haris melanjutkan, "Tapi dari penderitaan kakeklah, kami bisa mengungkap kejahatan ini." Kakek sudah menjadi pahlawan tanpa sadar. Kompol Haris lalu menunjukkan beberapa foto dan video dari lokasi kejadian. Ia meminta kakek Ramli untuk menceritakan kembali setiap detail yang ia ingat. Sekecil apapun itu, kakek Ramli menarik napas dalam-dalam. Dengan bantuan foto-foto tersebut, ia mencoba memutar kembali memori malam nahas itu, seperti memutar sebuah film yang mengerikan. Ia menceritakan rasa panik saat sirine mobil patroli menyala. Ia menceritakan rasa sakit saat pukulan pertama mendarat. Ia juga menceritakan bagaimana ia melihat sekilas, tepat sebelum kesadarannya hilang, sebuah mobil hitam mewah di belakangnya. "Mobil itu, Pak, saya ingat sekali. Plat nomornya, saya tidak ingat semuanya. Tapi ada huruf dan angka yang saya lihat." Kakek Ramli, dengan memejamkan mata, berusaha keras mengingat. Ia menggambarkan bentuk plat nomornya, beberapa huruf awal yang ia yakini, dan susunan angka yang samar-samar. "Ada huruf M dan angka 7, bisiknya. "Saya yakin itu, ada M dan 7. Petunjuk itu memang kecil, tetapi bagi tim investigasi, itu adalah petunjuk vital. Sebuah potongan terakhir yang dibutuhkan untuk menyempurnakan teka-teki." Senyum tipis terukir di wajah Kompol Haris. Ia menepuk pundak kakek Ramli dengan hangat. "Terima kasih, kakek," ucapnya tulus. Informasi ini sangat berharga. Kakek Ramli kini tidak lagi merasa tak berguna. Kebingungannya perlahan sirna, digantikan oleh tekad yang membara. Ia tahu bahwa ia tidak hanya menderita, ia juga telah memberikan kontribusi penting dalam mencari keadilan. Ia, yang semula hanya seorang korban, kini menjadi bagian penting dalam operasi penangkapan sindikat kejahatan. Semangatnya kembali, dan ia tahu, ia akan melawan. Ia akan memastikan penderitaannya tidak sia-sia. Petunjuk dari kakek Ramli menjadi kunci emas. Tim khusus yang dipimpin Kompol Haris berhasil menyaring data ratusan kendaraan dengan plat nomor yang cocok dengan deskripsi kakek Ramli. Mereka menggunakan teknologi pelacak dan data CCTV di sepanjang jalan tol untuk mempersempit pencarian. Akhirnya, sebuah mobil mewah dengan plat nomor yang sesuai ditemukan di sebuah gudang tua yang tersembunyi di kawasan industri. Malam itu, operasi penangkapan dilancarkan. Tim khusus mengepung gudang dengan hati-hati, memastikan tidak ada celah bagi para pelaku untuk melarikan diri. Kompol Haris memimpin dari depan, dengan pistol di tangan dan tekad membara di matanya. Saat pintu gudang didobrak, suasana di dalam gudang itu tegang. Terlihat beberapa pria kekar yang sedang berjaga-jaga. Di sudut ruangan, terikat pada sebuah kursi, adalah Pak Hadi, sang politikus korup, dengan lakban menutupi mulutnya. Ia terlihat ketakutan. Terjadi baku tembak singkat yang memecah kesunyian malam. Sindikat itu terkejut dan tidak sempat melakukan perlawanan. Berarti, tim khusus yang terlatih berhasil melumpuhkan mereka dalam hitungan menit. 3 orang anggota sindikat berhasil ditangkap, sementara sisanya melarikan diri. Pak Hadi segera diselamatkan. Salah satu anggota tim medis melepas lakban dari mulutnya, dan ia langsung turengengga, mencoba bernapas. "Kalian siapa?" Tanya, suaranya serak. "Kalian polisi sungguhan?" Kompol Haris hanya mengangguk, lalu bergegas ke arah kepala sindikat yang sudah terborgol. "Untuk apa kalian menculik dia?" "Siapa yang menyuruh kalian?" tanyanya. Kepala sindikat itu, seorang pria dengan tato di lengan, tertawa sinis. "Kami hanya disewa.
jawabnya. Suaranya dipenuhi kebencian untuk menghilangkannya. Namun, di bawah tekanan interogasi, pria itu akhirnya mengaku. Ia menceritakan bahwa mereka disewa oleh rival politik Pak Hadi untuk menculik dan menghilangkan jejaknya, agar kasus korupsi yang sedang ia jalani tidak bisa dibongkar lebih jauh. Tapi kami melihat peluang, lanjut pria itu. Kami lalu memutuskan untuk membalikkan keadaan dan meminta tebusan dari keluarganya. Terungkaplah bahwa insiden pemukulan kakek Ramli di jalan tol adalah sebuah sandiwara yang dirancang dengan matang. Mereka sengaja menciptakan kekacauan dan mengalihkan perhatian publik ke kasus yang lebih emosional, yaitu kekerasan terhadap kakek tua, agar mereka memiliki waktu luang untuk membawa Pak Hadi ke tempat aman tanpa terdeteksi oleh media dan polisi. Asli, operasi penangkapan itu berhasil dengan gemilang. Pak Hadi selamat, dan sindikat kejahatan yang licik itu berhasil dilumpuhkan. Semua ini berkat kolaborasi antara polisi, jurnalis, saksi mata, dan yang paling penting, petunjuk kecil dari ingatan seorang kakek tua yang nyaris kehilangan segalanya. Kini, dengan Pak Hadi sebagai saksi kunci, kejahatan yang lebih besar di balik kasus korupsi dan penculikan ini siap untuk dibongkar. Ruang sidang dipenuhi oleh para wartawan, kerabat, dan masyarakat umum yang antusias mengikuti persidangan. Kasus yang semula hanya tentang pemukulan seorang kakek driver online, kini telah berkembang menjadi berita besar, menyingkap jaringan, sindikat kejahatan, dan korupsi yang melibatkan para politikus. Sorotan kamera tertuju pada kakek Ramli, yang hari itu hadir sebagai saksi utama. Wajahnya yang dulu dipenuhi luka dan keputusasaan, kini memancarkan ketenangan. Ia duduk tegak di kursi saksi, mengenakan kemeja rapi yang diberikan oleh anaknya. Ia bercerita dengan lantang, suaranya tidak lagi bergetar. Ia menceritakan setiap detail dari malam kelabu itu, tentang sirina yang memekakkan telinga, tentang rasa panik, dan tentang pukulan-pukulan tak beralasan yang mendarat di tubuhnya. Ia juga menceritakan bagaimana ia mencoba mengingat plat nomor mobil misterius, sebuah petunjuk kecil yang ternyata menjadi kunci penting dalam operasi penangkapan sindikat. Ia bersaksi bukan sebagai korban, melainkan sebagai pahlawan yang secara tak sengaja membuka tabir kejahatan. Saya hanya orang biasa, ucapnya di depan hakim. Saya hanya ingin mencari rezeki halal. Saya tidak tahu mengapa saya harus menderita. Tapi hari ini, saya bersyukur karena penderitaan saya tidak sia-sia. Penderitaan saya telah membantu mengungkap kebenaran yang lebih besar. Setelah kesaksian kakek Ramli, Pak Hadi, sang politikus yang selamat dari penculikan, juga memberikan kesaksian. Ia mengakui semua kejahatan korupsi yang ia lakukan, dan membuka semua nama-nama yang terlibat dalam konspirasi. Ia kini menjadi saksi kunci yang akan meringankan hukumannya. Di sisi lain, kedua oknum polisi palsu, Rudi dan Johan, serta kepala sindikat, dijatuhi hukuman berat atas perbuatan mereka. Pihak kepolisian menggelar konferensi pers diwakili oleh Kompol Haris. Mereka secara resmi membersihkan nama institusi dari tuduhan penyalahgunaan wewenang. Kompol Haris mengumumkan bahwa kakek Ramli akan diberi kompensasi dan perlindungan atas semua yang telah ia alami, dan ia akan dihormati sebagai warga negara yang berani dan jujur. Publik yang awalnya marah, kini berbalik memberikan simpati dan rasa bangga pada kakek Ramli. Mereka melihatnya sebagai simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Beberapa bulan kemudian, kakek Ramli berdiri di depan rumahnya yang baru, yang ia beli dari uang kompensasi. Ia tidak lagi bekerja sebagai driver online. Kini ia membuka warung kecil di depan rumahnya. Senyumnya terlihat lebih cerah. Matanya memancarkan kedamaian yang lama hilang. Ia sering dikunjungi oleh cucu-cucunya, yang kini melihatnya sebagai sosok yang lebih dari sekadar kakek. Ia adalah pahlawan mereka. Kisah kakek Ramli bukanlah cerita tentang kekerasan, melainkan tentang keteguhan hati, keberanian, dan takdir yang mempertemukan seorang kakek biasa dengan sebuah kebenaran besar. Sebuah cerita yang membuktikan bahwa di tengah kejahatan yang paling licik, keadilan selalu menemukan jalannya.